Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tibalah pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita indah bersama-sama. Mari sama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kedua kita. Allah itu baik. Ditunjukkan
berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan buat bangsa dan negara kami. Kiranya Kau melawat senantiasa bangsa kami, ampuni segala dosa-dosa bangsa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pertolongan daripada Engkau. Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, bahkan setiap jajarannya sampai ke daerah. Kiranya Tuhan memberkati supaya setiap pemimpin-pemimpin kami dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berharap akan Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Pulihkan bangsa kami ini Tuhan, dengan setiap persoalan peristiwa yang terjadi pada saat ini, kondisi ekonomi yang tidak menentu, bahkan virus yang terus melanda bangsa kami berdoa kiranya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah bangsa ini, campur tangan dalam mengatasinya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap gereja-gereja Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia ini. Tuhan berkati dalam segala pergumulan mereka. Tuhan terus menolong dan memelihara mereka Bapa. Engkau yang menolong juga setiap anak-anak kami yang sedang studi, baik di perguruan tinggi, bahkan di tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Tuhan berkati supaya mereka boleh belajar dengan baik walaupun mereka secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong, memberikan kerajinan dan kesuksesan bagi mereka. Bahkan saudara-saudara yang sedang menyusun skripsi, sedang kuliah juga Tuhan berkati. Bahkan setiap anak-anak kami sedang melakukan pekerjaan juga Tuhan urapi. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami di dalam ibadah hari ini. Tuhan berkati biarlah kami mengalami hadirat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap pergumulan kami, gereja kami Tuhan yang sedang renovasi, yang sudah dimulai. Tuhan berkati setiap dana yang dibutuhkan, bahkan tukang-tukang orang-orang yang mengerjakannya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik, dan biarlah renovasi ini boleh berjalan, boleh selesai tepat pada waktunya. Engkau juga memberikan cuaca dan keamanan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk kami, setiap hamba Tuhan, majelis dan jemaat. Biarlah kami boleh mengalami kasih-Mu dan pertumbuhan iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kembali kita mengangkat lagu pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun terkadang kami gagal, tetapi kami bangkit kembali supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Bapa yang baik, oleh karena itu pagi hari ini kami mau dikuatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, biarlah hati dan pikiran kami disucikan, sehingga kami pada pagi hari ini benar-benar merasakan urapan daripada kuasa firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan iman kami di tengah-tengah situasi yang sangat sulit pada saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh sampaikan sesuai dengan kebenarannya. Ini doa kami ya Tuhan, fokuskan pikiran dan hati kami kepada Tuhan. Segala sesuatu, gangguan apapun, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami benar-benar terfokus hanya kepada firman yang diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah? Adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah satu harmoni di dalam Kristus, ya, satu harmoni di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar bahwa bangsa kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, ketika para pendiri bangsa ini membuat semboyan itu, mereka menyadari bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku, ya, beragam suku, bahasa, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, dari keberagaman itulah kerinduan dan cita-cita bangsa kita adalah tetap satu. Bapak yang dikasihi Tuhan, namun ketika kita melihat dalam kondisi saat ini, dapatkah bangsa Indonesia dikatakan tetap bersatu? Nah, dahulu para berjuang bangsa bahu-membahu, ya, berperang mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah. Tetapi kalau kita melihat generasi saat ini, justru bahu-membahu saling menyerang antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain, bahkan mereka nggak peduli satu dengan yang lainnya. Nah, selalu pertanyaan kita, di manakah persatuan dan kesatuan itu? Kini semangat kesatuan itu tak ubahnya hanya sebuah kata yang disimpan di dalam suatu dokumen negara yang pada akhirnya akan usang lapuk dimakan oleh usia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sampai sejauh ini mungkin banyak di antara kita yang berpikir
Bukankah masa kini ada banyak jemaat yang terpecah akibat perselisihan? Bukankah kita sebagai orang percaya kita adalah satu tubuh Kristus? Oleh karena itu melalui bagian firman Tuhan yang telah kita baca hari ini melalui 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17, kita mau belajar melalui firman Tuhan itu tentang kesatuan. Dari jemaat Korintus bahwa sebagai orang yang percaya adalah satu tubuh Kristus, hendaknya kita juga memelihara kesatuan. Lalu pertanyaan kita, bagaimana kita bisa memelihara kesatuan itu? Nah, supaya kita dapat memelihara kesatuan itu, kita melihat dalam satu poin yang pertama. Cara yang pertama adalah jika orang percaya seia, sekata, dan sehati, sepikir. Nah, kita bisa melihat pada ayat 5 dan ke-6, ya, ayat 5 dan ke-6 saya akan membacakan. Ayat 10 ya, 10 dan 11. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati, sepikir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya, ya, yang kaya dalam segala hal, baik hikmat, perkataan, bahkan pengetahuan. Ya, itu bisa kita lihat dalam ayat 5 dan ke-6. Nah, tetapi dalam segala kelebihan jemaat ini ternyata ada sesuatu yang menjadi borok. Apa boroknya? Kecenderungan untuk adanya perpecahan yang membuat tubuh Kristus ini mengalami sakit yang pada akhirnya akan diamputasi atau dipotong oleh karena perpecahan ini. Dan ini tidak bisa dibiarkan, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Paulus menasihati supaya mereka seia, sekata, supaya jangan ada perpecahan. Mereka harus erat bersatu, sehati dan sepikir. Itu yang diharapkan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Seia, sekata, sehati, sepikir, dan erat bersatu. Dalam penulisan ini ditulis dalam bentuk paralelisme, yaitu sehati, sepikir, seia, sekata, erat bersatu. Artinya bahwa Paulus mengendaki bahwa supaya jemaat di Korintus dapat bersatu sehingga tidak ada perpecahan. Apa itu arti seia, sekata? Seia, sekata itu artinya bahwa jemaat itu memiliki kesatuan dalam pemberitaan, ya, pemberitaan dan pengajaran Injil yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh hikmat daripada manusia. Jadi seia, sekata dalam hal memberitakan pengajaran Injil, bukan yang lain. Nah, sehati, sepikir juga memiliki pengertian bahwa mereka harus mempunyai kesatuan mindset, kesatuan pemikiran dari jemaat Korintus. Dengan adanya perbedaan karunia yang mereka miliki, mereka justru harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebagai anggota tubuh Kristus, mereka harus memiliki pikiran siapa? Bukan pikiran manusia, tetapi pikiran di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akibatnya ketidaksepahaman dalam pengajaran tentang percabulan, penyimpangan dalam perjamuan kasih, tentang pengajaran ketidaktertiban dalam ibadah, bahkan puncaknya yang adalah kebangkitan Kristus, itu menjadi suatu permasalahan bagi mereka. Sehingga Paulus menunjukkan bahwa jemaat ini sedang dalam bahaya. Jemaat Korintus ini dalam masa krisis yang segera harus diobati. Oleh karena itu, dengan yakin Paulus mengatakan bahwa kalau saja setiap orang percaya dapat seia, sekata, sehati, sepikir, maka kesatuan tubuh Kristus itu akan pasti tetap bisa terpelihara. Karena itu dengan yakin Paulus menasihatkan bahwa kalau saja setiap orang percaya dapat seia, sekata, sehati, sepikir, maka kesatuan tubuh Kristus akan pasti bisa dipelihara, Bapak Ibu. Ya, saya mau menggambarkan antara kesatuan tubuh Kristus itu atau dalam suatu gambaran, ya. Umat Tuhan yang seia, sekata itu dapat dilihat dari sebuah orkestra. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, ya, orkestra musik yang ditampilkan, ya, atau di televisi, atau mungkin pernah mengikuti melihat konser musik, ya. Nah, di situ sebuah orkestra itu pasti ada
gesekan gawai biola yang dimainkan, kemudian dipadu dengan sebuah alat musik tiupan, saksofon, ya, dan bukan drum yang menambah kemegahan. Bahkan ada yang lebih lagi melengkapi, paduan suara yang merdu, ya. Nah, ya semuanya itu mereka bersatu demi menciptakan sebuah harmoni musik yang begitu indah di bawah komando seorang konduktor. Nah, dengan demikian orkestra itu akan menghasilkan alunan musik dan lirik yang begitu indah. Inilah suatu kesatuan yang harmoni, Bapak Ibu. Dari perbedaan setiap peran terciptalah satu harmoni yang indah. Berbeda kalau setiap orang yang bermain di orkestra itu mereka bermain semaunya sendiri. Dalam bahasa Jawanya itu sekarepe dhewe. Semaunya sendiri apa jadinya? Kita bayangkan mungkin itu konser musik akan kacau. Satu dengan yang lain nggak akan nyambung. Paduan suaranya mungkin nggak tahu lagi yang mana mau diikuti musiknya, ya Bapak. Akan terjadi kekacauan oleh karena perbedaan-perbedaan. Tetapi ketika setiap orang mengambil peran dan mengikuti komando dari konduktor itu, maka konser itu akan menjadi suatu alunan musik yang baik, yang indah untuk didengar. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, setiap kita punya peran, bagian, dan karunia serta keunikan kita masing-masing. Setiap kita berbeda, kita punya karakter yang beda, kita punya karunia yang diberikan Tuhan yang berbeda. Tetapi Allah memang menciptakan itu dengan setiap keperbedaan dan keunikan kita. Nah, kita berasal dari berbagai latar belakang budaya, keluarga, bahkan kita punya karakter, talenta, dan minat kepribadian yang berbeda. Tetapi itu tidak memecah belah kita, tetapi justru dengan perbedaan itu kita menjadi satu. Karena apa? Itu adalah kehendak Tuhan, bahwa perbedaan akan diciptakan menjadi satu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita adalah bagian dari orkestra agungnya Tuhan, ya, di mana Allah ciptakan, sehingga dengan perbedaan kita seharusnya kita menciptakan sebuah harmoni yang indah di bawah arahan, di bawah perintah konduktor agung kita, yaitu siapa? Yesus Kristus, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara kita supaya tetap memelihara kesatuan adalah jika orang percaya tidak terjebak dalam semangat favoritisme. Itu kita bisa melihat pada ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Nah, kita tahu bahwa orang Korintus sangat bangga akan kemampuan dari intelektual mereka, ya. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-18, di situ menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan intelektual mereka, maka masyarakat akan menghargai, akan menghormati orang itu. Orang akan berbondong-bondong untuk menyaksikan ceramah mereka yang menarik, oleh karena kepintaran mereka, oleh karena kelihayan mereka. Mereka adalah orang-orang yang berpikir kritis, sehingga mereka sangat menyukai pemimpin gereja yang memberi suatu kesan yang khusus. Nah, sikap inilah yang menimbulkan penggolongan di jemaat Korintus sehingga menjadi sumber perpecahan. Golongan yang ada pada situ dikatakan ada golongan Paulus, Apolos, golongan Petrus, bahkan golongan Kristus. Dan jemaatlah sebenarnya membentuk kelompok-kelompok ini karena kekaguman mereka, bukan karena ada pemimpin, tapi mereka mengelompokkan itu karena keagungan mereka, karena mereka melihat hebatnya tokoh-tokoh itu, sehingga mereka membuat pengelompokan dari segi-segi golongan tersebut. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka mengagungkan setiap pribadi, setiap tokoh-tokoh itu, dan mereka saling merendahkan satu kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga inilah yang dinamakan semangat favoritisme. Bapak yang dikasih Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin tersebut, baik Apolos, baik Paulus, itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Dalam hal ini Paulus mengungkapkan bahwa kewaspadaannya sebagai pemimpin agar tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga Paulus menegaskan bahwa memberitakan Injil adalah satu tujuan, dia melayani Tuhan, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk menjadi orang atau tokoh yang dibanggakan, tetapi Kristuslah yang harus menjadi pusat untuk kebanggaan.
Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena Paulus menyadari bahwa dirinya itu hanya alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil, lebih yang tidak ada. Nah, itulah dikatakan pada ayat yang ke-17. Paulus mengatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus menyadari bahwa dia adalah seorang pemberita Injil, supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Akhirnya setiap orang percaya bahwa mereka telah ditebus oleh Kristus, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa jemaat di Korintus bukan mengutamakan berita dari firman Tuhan, tetapi mereka lebih mengutamakan pemberitanya, orangnya. Mereka mengalihkan firman Tuhan, tetapi mereka hanya melihat orangnya ini sepaham dengan saya atau tidak. Orangnya ini bisa memuaskan enggak dengan saya? Orangnya ini apakah bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan keinginan saya? Nah, itu yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti mempunyai figur seorang pemimpin yang kita kagumi. Kekaguman, ya, kesenangan kita itu adalah hal yang manusiawi dan wajar. Kita boleh menyenangi tokoh tertentu atau hamba Tuhan tertentu atau contoh atau dosen tertentu atau pengajar tertentu, kita boleh mengaguminya, tetapi jangan sampai kita terjebak di dalam paham favoritisme yang tidak wajar. Kita terlalu mengagung-agungkan sehingga kita membeda-bedakan antara orang yang pertama, kita membedakan pengajaran satu dengan yang lain, sehingga itu akan menimbulkan perpecahan. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, kadang kita membedakan aliran reform, aliran metodis, aliran karismatik, banyak yang ada di setiap pengajaran kita. Kalau kita mengutamakan itu akan membuat kita menjadi salah jalan, bahkan kita akan menjadi tersesat. Bahkan kita sering juga menjelekkan kelompok lain, bahkan hamba Tuhan yang lain, sangat berbahaya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita mengevaluasi diri. Apakah semangat favoritisme itu ada di dalam hati kita? Mari kita kikis semangat itu demi melihara kesatuan tubuh Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penutup kita pada hari ini, bahwa sebagai orang percaya, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Apapun perbedaan kita, apapun karakter kita, karena itu kita harus saling memelihara, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kita diciptakan Tuhan dari satu harmoni yang indah dalam Kristus. Karena kita melengkapi diri kita dengan satu visi. Hanya Kristuslah yang kita jadikan pusat dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan demikian kita dapat melayani dengan efektif dan salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita, supaya kita hidup di dalam satu harmoni dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah di dalam setiap perbedaan kami Tuhan tidak membuat kami terpecah, tetapi menjadikan kami satu di dalam Engkau. Engkau adalah Kristus yang menjadikan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bila kami bersama-sama saling melayani satu dengan yang lain, dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami Tuhan. Karena Engkau Allah adalah Allah sebagai pemimpin kami, sebagai konduktor agung bagi kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kami dengan setiap pergumulan kami serahkan kepada Tuhan, dan kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga nama Yesus terus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa